warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bersama saya yang akan menjelaskan mata kuliah ilmu kalam yang berjudul Firqah Murji'ah. Perkenalkan, nama saya Rian Nuraini, mahasiswa semester 2 Statis Biologi UIN Raden Masyahid, Surakarta. Tugas ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah pertemuan ketiga ilmu kalam. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan penulisannya ya. Jika kalian memiliki atau berpendapat yang lain, boleh tulis di kolom komentar dan kita berdiskusi bersama-sama. Oke, masuk ke bab yang pertama adalah sejarah. Nama Murji'ah berasal dari kata irja yang berarti penundaan, penangguhan, dan harapan. Munculnya Murji'ah disebabkan oleh permasalahan politik yang sama dengan Khawarij, terutama permasalahan khalifah yang menyebabkan pemecahan atau perpecahan umat Islam pasca terbunuhnya Utsman bin Affan. Seperti yang telah disebutkan, Khawarij awalnya adalah pendukung Ali bin Abi Thalib, namun kemudian menjadi lawan. Mungkin karena perpecahan tersebut ya. Terus Murji'ah adalah kelompok etnis yang tidak ikut campur dalam konflik dan menyerahkan kepada Allah untuk memutuskan apakah orang-orang yang ikut konflik itu kafir atau tidak. Terdapat 5 sekte dalam firqah Murji'ah. Yang pertama ada Al-Ghoshiyah. Al-Ghoshiyah itu berpendapat bahwa iman menurutnya berarti mengenal Tuhan dan Rasul secara keseluruhan, bukan terperinci. Yang kedua ada Al-Jamaiyah. Al-Jamaiyah itu tokoh terkenalnya bernama Safwan. Safwan itu dikenal sebagai pendiri Jabariyah. Tentu pemahaman ini sangat sejalan dengan pedoman Jamaiyah dan Murji'ah sebagai penganut keyakinan tersebut. Salah satu ajaran dari Al-Jamaiyah adalah iman adalah makrifat, kalam Tuhan adalah makhluk. Di akhirat kelak, Tuhan tidak bisa dilihat melalui indera. Selain itu, Al-Jamaiyah berpendapat bahwa surga dan neraka itu tidak kekal, karena yang kekal hanyalah Tuhan. Sebab menurut mereka dunia tersebut akan ada masanya itu hilang. Ajaran Safwan ini mempunyai kemiripan dengan aliran Mu'tazilah karena kesamaan doktrin antara Safwan dan gerakan Mu'tazilah yang diberi nama. Yang ketiga ada aliran Al-Syalihiyah. Menurut mereka, orang yang beriman kepada Tuhan kemudian Tritunggal lalu meninggal, mereka dianggap beriman dan bukan kafir. Mereka juga percaya bahwa beriman berarti mengenal Tuhan dan tidak beriman berarti tidak mengenal Tuhan. Yang beriman itu sudah pasti mengenal Tuhan. Yang tidak beriman itu sudah pasti tidak mengenal Tuhan. Doa bukanlah ibadah kepada Tuhan, karena menurut pemahaman Al-Syalihiyah, yang dimaksud dengan ibadah adalah beriman kepada Tuhan. Beriman kepada Tuhan adalah mengenal Tuhan. Dengan kaitannya, Al-Syalihiyah menjelaskan bahwa sholat, zakat, puasa, dan haji hanya semata-mata mencerminkan ketaatan dan bukan merupakan ibadah kepada Tuhan, karena yang dimaksud mereka ibadah kepada Tuhan adalah iman. Yang keempat ada aliran Al-Yunusiyah. Aliran ini meyakini bahwa iman berarti mengenal Allah, berserah diri kepadanya dan tidak sombong kepadanya, mencintai Allah dengan sepenuh hati. Orang yang taat hatinya dan mencintai Allah tidak akan terlibat dalam perbuatan maksiat. Sekalipun terlibat dalam perbuatan maksiat tersebut tidak akan mengalahkan keimanan mereka. Jadi orang-orang yang benar-benar meyakini dan mengenal Allah, mereka tidak akan berani mendekati ataupun melakukan perbuatan maksiat. Jika suatu kala atau suatu kejadian mereka itu melakukan maksiat, mungkin itu melakukan maksiat itu secara tidak sengaja dan mereka akan bertaubat dan tidak akan mengulanginya kembali. Karena sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang tidak pernah melakukan kemaksiatan. Dan yang terakhir ada aliran Al-Ubaidiyah. Bagi Al-Ubaidiyah, segala dosa kecuali kemusyrikan diampuni
dosa-dosa dan perbuatan jahatnya tidak akan merugikannya. Jadi, menurut aliran ini, jika seseorang melakukan dosa, tapi dosa tersebut tidak berupa kemusyrikan, maka dosa tersebut masih diampuni oleh Tuhan. Jadi, ketika beliau meninggal dalam keimanan, maka dosa-dosa perbuatannya itu tidak akan pernah merugikannya, karena sudah diampuni oleh Tuhan. Konsep ajaran Murji'ah. Yang pertama, menunda penilaian terhadap pelaku dosa besar. Murji'ah berpendapat bahwa orang muslim yang melakukan dosa besar tidak langsung ditetap sebagai seorang kafir, karena Murji'ah itu menolak pendapat Khawarij yang menilai bahwa pelaku dosa besar sudah termasuk orang kafir. Yang kedua, iman cukup dalam hati dan pengakuan secara lisan. Menurut Murji'ah, iman itu adalah keyakinan di dalam hati dan pengakuan dalam lisan, karena amal perbuatan seseorang itu tidak menentukan keimanan seseorang. Bisa saja seseorang itu melakukan amal perbuatan baik karena hanya ingin dipuji oleh masyarakat atau bagaimana, tetapi perbuatan baik tersebut tidak didasarkan oleh keniatan hati atau keimanan. Sehingga orang yang melakukan kemusyrikan itu juga belum tentu beliau itu tidak beriman. Bisa saja beliau sudah beriman dalam hati, sudah mengaku secara lisan, tapi masih melakukan kemusyrikan. Yang ketiga, mengutamakan persatuan umat. Mengutamakan persatuan umat merupakan progres atau usaha untuk meredakan konflik politik dan teologis. Muhajirin menekankan untuk menghindari mengkafirkan sesama umat. Selain menghindari perbuatan mengkafirkan sesama umat atau sesama manusia, Muhajirin juga bergegas atau berpedoman untuk menjaga kesatuan dan persatuan umat Islam. Yang terakhir merupakan amal bukan bagian dari iman. Murji'ah memisahkan antara iman dan amal, karena amal perbuatan manusia tidak memengaruhi iman, begitupun iman tidak memengaruhi amal manusia. Selain itu, perbuatan buruk manusia tidak akan pernah menghapus keimanannya. Selanjutnya, perbandingan Murji'ah dengan Aswaja. Murji'ah memandang yang menentukan mukmin atau kafirnya seseorang bukanlah soal perbuatan atau amalnya, tetapi terkait pada masalah kepercayaan atau iman. Artinya, amal adalah sesudah duduknya masalah keyakinan dalam diri orang mukmin. Jadi, sesungguhnya iman dululah yang mendahului sebelum amal. Jadi orang mukmin atau orang muslim itu adalah meyakini dulu adanya Tuhan, baru terjadilah perbuatan amal baik. Yang selanjutnya, Aswaja berpendapat bahwa iman mencakup 3 unsur yang tidak terpisahkan. Yang pertama adalah pembenaran hati, pengucapan lisan, dan pengamalan dengan anggota badan. Iman menurut Aswaja dapat bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Jadi iman seorang itu juga bisa dipengaruhi oleh perbuatannya. Jika orang tersebut melakukan ketaatan, maka iman manusia itu akan terus-menerus bertambah. Sebaliknya, jika seorang tersebut selalu melakukan kemaksiatan, maka iman yang terdapat di dalam diri manusia tersebut itu akan berkurang dan hilang. Saya beri batas waktu sampai jam 12 malam. Kalau sampai jam 12 malam nanti belum juga diupload video tugasnya, berarti kamu dan kelompokmu sudah menerima nilai kosong.